Dunia diambang kehancuran. Film epik bertajuk Gog dan Magog yang akan dirilis pada tahun 2025 mengangkat kisah tentang dua bangsa penghancur dari ujung zaman. Sebuah karya sinematik yang menggabungkan ketegangan, mitos, dan interpretasi modern tentang ancaman terbesar umat manusia. Film Gog and Magog yang direncanakan rilis pada tahun 2025 merupakan proyek dengan tema horor dan fantasi. Film ini terinspirasi oleh kisah legendaris tentang Ya'juj dan Ma'juj yang sering dikaitkan dengan akhir zaman dalam berbagai tradisi religius. Trailer resmi telah dirilis di berbagai platform seperti YouTube, menggambarkan suasana yang gelap dan menegangkan. Film ini diproduksi oleh rumah produksi ternama dan diperkirakan akan membawa interpretasi visual yang intens dan mendalam tentang mitos Gog dan Magog. Meskipun detail lengkap mengenai alur cerita belum diungkapkan, film ini sudah menarik perhatian luas karena tema dan produksinya yang menjanjikan. Namun, tahukah Anda, film ini bukan sekadar hiburan. Ternyata konsep Gog dan Magog tidak asing bagi umat manusia. Bahkan, kaum yang tidak mempercayai agama sekalipun turut mengakui kemungkinan kehancuran besar ini, meski hanya lewat cerita fiksi. Yang menarik, banyak yang berpendapat bahwa film ini mungkin lebih banyak mengambil inspirasi dari referensi Islam. Mengapa? Karena penjelasan mengenai Ya'juj dan Ma'juj dalam Islam sangatlah rinci, baik dalam Al-Quran maupun hadis, dibandingkan dengan yang ada dalam Bible. Islam memberikan gambaran yang jelas tentang siapa mereka, bagaimana perilaku mereka, dan apa dampaknya bagi dunia. Jadi, apakah kisah yang diangkat dalam film ini akan semakin membuka mata dunia terhadap kenyataan yang telah lama dijelaskan oleh Islam? Mari kita telah lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah, dalam beberapa waktu terakhir, perhatian dunia mulai tertuju pada film bertajuk Gog and Magog yang akan rilis pada tahun 2025. Namun, tahukah Anda, kisah tentang Gog dan Magog bukanlah sekadar fiksi layar lebar. Dalam tradisi keagamaan, mereka memiliki tempat khusus baik dalam Bible maupun Al-Quran. Di video ini, kita akan menelah bagaimana Gog dan Magog dipaparkan dalam Bible dan bagaimana Ya'juj dan Ma'juj dijelaskan dalam Islam. Apa perbedaan mendasar dari kedua perspektif ini? Dan apa pesan yang bisa kita ambil sebagai umat beriman? Mari kita kaji bersama dengan penuh hikmah dan pemahaman yang mendalam. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar tema-tema Islami dan isu-isu terkini. Yuk, kita mulai. Dalam kepercayaan Kristen, Gog dan Magog memiliki posisi yang sangat penting dalam narasi akhir zaman. Mereka disebutkan dalam kitab Yehezkiel dan Wahyu, dua kitab yang membahas tentang nubuat peristiwa besar di akhir zaman. Disebutkan dalam Bible, "Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesech dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog Raja Agung negeri Mesech dan Tubal." Yehezkiel 38, 2
2-3. Dalam Bible, Gog digambarkan sebagai seorang pemimpin, sementara Magog dianggap sebagai bangsa atau tanah yang dipimpinnya. Banyak teolog menempatkan lokasi Magog di wilayah utara Israel, mencakup daerah seperti Rusia, Turki, atau wilayah sekitarnya, sesuai dengan interpretasi geografis pada masa itu. Mesech dan Tubal yang disebut dalam kitab Yehezkiel sering dikaitkan dengan wilayah kuno di sekitar Asia Kecil, memperkuat dugaan bahwa Gog dan Magog berasal dari utara. Dalam kitab Yehezkiel, Gog dan Magog diramalkan akan memimpin pasukan besar yang datang dari utara untuk menyerang Israel, umat pilihan Tuhan. Pasukan ini terdiri dari banyak bangsa yang bersatu untuk menantang kekuasaan ilahi. Namun, meskipun mereka tampak tak terkalahkan, Tuhan berjanji akan menghancurkan mereka dengan cara yang luar biasa. Api dan hujan batu akan turun dari langit untuk membinasakan mereka dan menunjukkan kuasa Tuhan yang mutlak. Kisah Gog dan Magog kembali muncul dalam kitab Wahyu. Kali ini, mereka dikaitkan dengan peristiwa setelah kerajaan 1000 tahun, ketika setan dilepaskan dari penjaranya untuk menghasut bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Wahyu 20, 7-8. Pasukan besar ini akan mengepung kota suci Tuhan, tetapi sekali lagi, api dari langit akan menghancurkan mereka sepenuhnya. Namun, siapa sebenarnya Gog dan Magog masih menjadi perdebatan besar dalam kalangan Kristen. Sebagian besar teolog memandang mereka sebagai simbol kekuatan jahat yang akan melawan kebaikan di akhir zaman, bukan sebagai entitas atau bangsa yang nyata. Beberapa bahkan mengaitkannya dengan peristiwa geopolitik modern, sementara yang lain percaya mereka adalah representasi dari peperangan spiritual antara kebenaran dan kebatilan. Jelas bahwa dalam perspektif Bible, Gog dan Magog memiliki makna yang dalam dan simbolis. Mereka tidak hanya menggambarkan ancaman fisik, tetapi juga perlawanan terhadap kehendak ilahi. Namun, bagaimana pandangan ini dibandingkan dengan penjelasan Islam tentang Ya'juj dan Ma'juj? Mari kita lanjutkan pembahasan. Berbeda dengan perspektif tersebut, Islam menjelaskan kisah Ya'juj dan Ma'juj secara jelas dan detail, baik melalui Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad. Ya'juj dan Ma'juj adalah salah satu tanda besar datangnya hari kiamat yang akan muncul setelah Nabi Isa membunuh Dajjal. Namun, keberadaan mereka sesungguhnya sudah ada jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Sebagian ulama menjelaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah suatu jenis, bangsa, atau ras manusia yang diturunkan dari salah satu cucu Nabi Nuh, yaitu Sanaf bin Yafits bin Nuh. Meski demikian, generasi mereka secara pasti tidak diketahui. Yang jelas, bangsa Ya'juj dan Ma'juj memiliki sifat yang sangat agresif, merusak, dan mengganggu kehidupan manusia lainnya. Mereka dikenal menyerang dan merampas wilayah-wilayah di sekitar mereka dengan tindakan kejam, sehingga menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat pada masa itu. Kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj yang paling otentik
dapat ditemukan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 92 sampai 98 yang merupakan bagian dari kisah Zulkarnain. Kemunculan mereka menjelang hari kiamat setelah berhasil menembus dinding baja yang dibangun oleh Zulkarnain juga disinggung dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 96. Selain itu, beberapa hadis juga menjelaskan tanda-tanda kiamat yang mencakup keberadaan Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain, yang dalam beberapa riwayat disebut sebagai Iskandar Zulkarnain, seringkali dihubungkan dengan Iskandar Agung dari Makedonia, Alexander the Great. Namun, ia bukanlah seorang nabi atau rasul, melainkan seorang hamba Allah yang diberi keimanan, kecerdasan, kekuatan, serta kekuasaan luar biasa. Dengan pasukan yang kuat, Zulkarnain menaklukkan wilayah barat, Afrika, hingga wilayah timur, India. Ia menghapuskan kezaliman dan menyebarkan keimanan, serta kedamaian di wilayah-wilayah yang dilaluinya. Perjalanan selanjutnya membawanya ke utara, hingga ia tiba di sebuah daerah bergunung-gunung, yang menurut beberapa ulama berada di kawasan Turki, Azerbaijan, atau Armenia. Penduduk setempat yang berbicara dalam bahasa asing memberitahu Zulkarnain bahwa mereka sering diteror oleh Ya'juj dan Ma'juj. Mereka memohon kepada Zulkarnain untuk membangun penghalang agar bangsa tersebut tidak dapat mengganggu mereka lagi. Mereka bahkan menawarkan pembayaran, namun Zulkarnain menolaknya. Dengan tulus ia menyatakan bahwa misi ini semata-mata ia lakukan karena Allah. Seraya meminta bantuan tenaga dan bahan dari penduduk setempat, Zulkarnain kemudian memimpin pembangunan dinding raksasa yang terbuat dari lapisan besi dan tembaga yang dilelehkan. Dinding ini begitu kokoh hingga mampu menahan Ya'juj dan Ma'juj selama ribuan tahun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pembangunan selesai, Zulkarnain dengan rendah hati berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar." Diriwayatkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj tinggal di sebuah lembah yang dikelilingi gunung-gunung tinggi dan curam. Daerah itu begitu tertutup hingga sinar matahari pun sulit menembusnya. Meski terisolasi, mereka tetap hidup dan berkembang biak dengan sangat cepat, sehingga jumlah mereka jauh lebih banyak daripada manusia. Dalam sebuah hadis, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa setiap hari Ya'juj dan Ma'juj menggali dinding tersebut untuk mencari jalan keluar. Namun pada malam harinya, Allah mengembalikan dinding itu ke kondisi semula, sehingga mereka harus mulai menggali lagi dari awal keesokan harinya. Kejadian ini terus berlangsung hingga saat yang telah ditentukan oleh Allah menjelang hari kiamat. Sebagian ulama berpendapat ketika kemunculannya menjelang hari kiamat, kelak Ya'juj dan Ma'juj mempunyai bentuk yang sangat berbeda dengan umumnya manusia sekarang. Walau sebenarnya berasal dari ras manusia juga. Tetapi apapun bentuk dan ukurannya, mereka memang disiapkan oleh Allah untuk menjadi tanda besar datangnya kiamat. Dan mereka semua itu hanya akan menjadi penghuni neraka, Jahanam, karena tidak ada satupun yang beriman. Dalam sebuah hadis cukup panjang tentang tanda-tanda kiamat dari sahabat Nawas bin Sim'an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa setelah membunuh Dajjal dan menyelamatkan kaum muslimin dari fitnahnya, Allah berfirman kepada Nabi Isa,
Sesungguhnya aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak akan terkalahkan oleh siapapun juga. Maksudnya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Karena itu selamatkanlah mereka, yakni kaum muslimin yang saleh-saleh, ke Bukit Thursina. Maka Nabi Isa membawa kaum muslimin menuju Bukit Thursina, dan tak lama setelah itu atas kehendak Allah, dinding baja yang dibuat Zulkarnain berhasil ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj yang dengan cepatnya bergerak membanjiri bumi di sekitarnya, seperti digambarkan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 96. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Walau dalam bentuk yang tidak lazim seperti manusia, tetapi Ya'juj dan Ma'juj itu juga bersenjata semacam panah. Mereka merusak, menyerang, dan menghancurkan apapun yang mereka temui. Manusia dan binatang-binatang yang telah terbunuh, kecil ataupun besar, langsung dimakannya mentah-mentah. Ketika melalui danau Tabariyah yang begitu luas dan penuh airnya, mereka meminumnya hingga habis dalam sekejap. Bahkan bagian belakang dari pasukan Ya'juj dan Ma'juj ini mendapatinya dalam keadaan kering dan berkata, "Tentunya di sini ada air sebelumnya." Hampir seluruh penjuru bumi telah diserang dan dipenuhi oleh Ya'juj dan Ma'juj, kecuali 4 tempat: Makkah, Madinah, Baitul Maqdis, dan Bukit Thursina. Sama seperti ketika Dajjal menjelajah bumi, 4 tempat itu dijaga ketat oleh para malaikat, sehingga mereka tidak mampu memasukinya. Di tempat lainnya, hampir tidak ada manusia yang bertahan hidup, atau kalaupun ada, mereka merasakan kesengsaraan yang luar biasa. Tidak ada sungai, danau, atau sumber air lainnya, kecuali telah mengering dihabiskan airnya. Begitu juga hampir tidak ada pepohonan dan tanam-tanaman, atau sumber makanan lainnya kecuali telah dirusak, dihancurkan, atau dihabiskan oleh mereka. Bahkan orang-orang yang bertahan hidup di 4 tempat tersebut, termasuk Nabi Isa dan para pengikutnya, juga mengalami penderitaan yang tidak terperikan karena terbatasnya makanan. Dalam puncak penderitaan itu, Nabi Isa berdoa kepada Allah agar Ya'juj dan Ma'juj dilenyapkan, dan Allah mengabulkannya. Tiba-tiba mereka dihinggapi penyakit, semacam ulat yang menggerogoti leher, dan mereka jatuh bergelimpangan di tempatnya masing-masing. Riwayat lainnya menyebutkan, mereka dihantam oleh angin puyuh yang pernah menghancurkan kaum Ad. Dan hanya dalam waktu sekejap, tidak satu pun dari mereka yang masih hidup. Nabi Isa dan kaum muslimin lainnya langsung sujud syukur. Tetapi permasalahan belum selesai sampai di situ. Begitu turun dari Bukit Thursina, mereka sangat terganggu dengan adanya bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang tidak mungkin mereka kuburkan secara normal karena begitu banyaknya. Lagi-lagi Nabi Isa berdoa, dan Allah mengirimkan ribuan burung sebesar unta yang berwarna hitam dan berparuh besar. Dengan paruhnya mereka membawa bangkai-bangkai itu ke tempat yang tidak dihuni manusia. Dalam riwayat lainnya, bangkai-bangkai itu dibuang ke laut untuk makanan ikan-ikan dan penghuni laut lainnya. Walau bangkainya telah lenyap, tetapi kotoran Ya'juj dan Ma'juj itu masih berserakan di santero bumi. Begitu juga dengan baunya yang menusuk hidung. Maka Nabi Isa kembali berdoa, dan Allah menurunkan hujan yang begitu derasnya, membersihkan dan menyucikan bumi seperti sedia kala. Kisah Ya'juj dan Ma'juj adalah pengingat bagi umat manusia bahwa sekuat apapun mereka, Ya'juj dan Ma'juj hanyalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kehancuran yang mereka bawa menunjukkan bahwa tidak ada yang mampu menandingi kekuasaannya. Dan bagi orang-orang beriman, kejadian ini adalah tanda akan datangnya hari kiamat. Ya'juj dan Ma'juj adalah simbol kehancuran dan ujian terbesar di akhir zaman. Mereka bukan sekadar legenda, tetapi realitas yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan melalui mereka, umat manusia diingatkan akan kekuasaan Sang Pencipta, serta pentingnya berlindung dan beriman kepadanya. Film Gog dan Magog mungkin hanya sebuah karya seni. Namun, kisah Ya'juj dan Ma'juj dalam Islam adalah kenyataan yang pasti akan terjadi. Ini adalah pengingat bagi kita semua untuk memperkuat keimanan dan persiapan menuju akhir zaman. Mari kita renungkan bersama. Apakah kita siap menghadapi akhir zaman seperti yang telah digambarkan?